أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بجميع الله في الدارين آمين. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مخولة بكهل العناية عينا. وقيل ختنه جده بعد سبع ليال سوية. وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم بعرف شذي من صلاة اللهم صل وسلم. Wa wulida dan telah dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nazifan, bersih, makhtunan, sudah berhitan. Ada mengatakan seperti berhitan. Maktu asuri, terpotong pusarnya. Dari apa? Dari apa surah? Dari tambuni lah nah. Cuma anunya 4 ekor barunya tambuninya kan. Mah bertetak sudah. Kita tadi kada kan tetak lo. Sebenarnya dijaret turang, ai benang. Kalau bila sudahnya melekat sudah baik dah ya Pak, lapas ruangan. Nah, tangking pusat aja, pacol surangan. Nya dijaret Pak. Dijaret tuh kan lalunya kayak Pak mariket lah. Nah, sisanya itu terlepas. Nah, situ tuh makanan kita lewat bayi itu darah dari suplai makanan itu kan masuk lewat tangki pusat tadi. Nah, lalu bagaimana bayi tadi sudah lahir, maka makanan kali lewat tangki pusat, lewat muntung orang. Itu asik. Biyadil qudratil ilahiyah, dengan perbuatan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, itu jamannya lah. Thayyiban, suci. Nabi itu suci, akhirnya kena suci, bersih, harum lah. Thayyiban tak, ya harum. Jadi lahirnya bayi itu membawa keharuman, paling kan. Bau harum bayinya itu keluar, mandingor bau harum. Alhamdulillah. Madhunan, dan berminyak, rambutnya berminyak sudah. Atau apa seperti berminyak, karena apa? Karena kulit badan Nabi itu terang, nah kayak berpoles minyak lah. Ini bukan hinaan malah. Makulatan bikohl inayah, dan dicelak, matanya bercelak dengan celak pertolongan Tuhan. Ainahu, kedua matanya. Karena mata itu gelak, kalau bercelak tuh gelak mata. Wakilah dikatakan khatanahu jadduh, telah menghitan dia oleh kakeknya sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib. Ba'da sab'i layal, setelah 7 malam sawiyah yang sempurna. Imbah 7 malam hanya Nabi itu dihitan oleh kakeknya. Artinya hitan yang sempurna, hitan yang di penyempurnaannya. Jadi bentuknya seperti berhitan. Wa ulama, dan telah mengadakan walimah. Walimah itu kita apa? Item nyelamat lah. Makan-makan, nah walimah. Mengadakan selamatan. Artinya mengundang orang lalu dimakani. Kepada penduduk Makkah yang disembelih apa? Onta lawan kambing. Kalau sapi ini kan tidak ada lah. Sapi itu ada mungkin di negeri Arab di Makkah ada pasti banyak. Nabi itu tahu aja sapi lah. Kalau hadangan enggak ada lah. Di Quran enggak ada hadangan. Nah, kalau sapi kan ada di Quran Baqarah. Itu orang Arab tahu sapi kayak binatang sapi. Cuma kalau di dalam sejarah Nabi kan di kota Madinah tuh 2 aja, unta lawan kambing. Kalau sapi itu mungkin di daerah mana kalah? Di daerah tuh di arah bukan Makkah Madinah tahu aja orang sapi.
Nah kalau hadangan nama udah tahu. Hadangan udah tahu bunyinya. Kerbau udah tahu bunyinya. Jadi kerbau itu baharinya orang bahaji membawa hadangan. Orang bahaji membawa hadangan, bawa kerbau. Kan pak apa? Bukan 2 bulan kah? Pak apa toh ya sampai. Kan mulai Indonesia nih pak apa? 2 bulan ya sampai ke Jeddah. Turun hadangan juga. Akajut Arab. Jadi hadangan tur rupanya lah bilenya hendak makan nyaman kan orang. Seberi orang hadangan di kapal tuh. Nah, yang hadangannya buah kumpai karing makannya ini karena jatah 2 bulan tuh kayak besang orang Jawa nih turun hadangan di mana di pelabuhan Jeddah bingung Arab mahadza ya Arab apa ini ya Arab ya orang Jawa misa itu kan kalau kerbau itu jar hadangan biar kerbau itu nyambat apa ngarannya kada mulia bahasa kasar lah kerbau itu bahasa kasar bila kerbau tak bila misa to lebih lembut lah mahadih ya orang Arab misa ya Pak ujar orang Jawa nih kalau orang Arab nih Jawa mis oh Jawa mis orang Jawa membawa misa harus menjadi Jawa mis. Nah lalu setelah sering penyebutan itu lalu melekat Jawa mis kerbau, nah banyak kerbaunya banyak lah turunan tuh sisanya tuh banyak masih lalu dikatakan mereka Jawa mis itu kan timbangan mapail Jawa mis sama dengan masabih. Nah imbah gitu kan dekat malaikat itu ngaranya Jawa mis bila itu kan binatangnya Jawa mis dari Jawa binatang dari Jawa mis Jawa itu misalnya kan Jawa itu orang baru. Nah setelah mereka menyebut Jawa mis pikir orang Arab Jawa mis kan gimana taksir nah apa muperatnya kalau muperatnya berarti jamus lalu akhirnya kerbau satu kerbau adalah jamus. Nah itu tak jadi bahasa Arab itu mengambil dari bahasa Jawa karena di negara Arab ada kerbau lalu dalam kamus itu bila kerbau itu jamusun satu ekor kerbau bila banyak kerbau Jawa mis kata kisahnya. Kenapa jadi apa? Jadi jamus. Ada di negara ada kerbau. Nah, kalau unta bang, unta itu kan ada di Indonesia. Kenapa kita nyebut unta? Nyaulihi. Atau nanti kita umat Arab nyebut apa unta itu? Jamal, unta. Atau apa? Naqoh, unta. Pada kita ba'ir, unta. Ada kita memakai bahasa Arab. Padahal di Indonesia ada unta. Kenapa kita nyebut unta? Nah itu juga orang Jawa kan orang Indonesia nantinya nah biar sampai ke pelabuhan turun bisa kan di kampung kambing kerbau sapi ini unta bilain ditanya lalu menakuni ke Arab tuan apa yang anda kendarai ini lalu orang Arab kan artinya orang berpetakun orang arti istigul inta ya Arab. Asaan kok orang menjawab, oh unta ngarannya, oh berarti ini unta ngarannya gini. Padahal bertakun seorang istigul inta, artinya kamu sedang bicara apa? Apa yang kau katakan barusan? Kita kan, itu ayusyain takul. Kamu dia mengucapkan apa gerang? Hanya i unta kah aja. Kalau bertakun seorang istigul inta, i unta aja. Pas Malaysia itulah binatang itu dinamai unta. Dulu ke Indonesia ada binatang, guna pada kerbau, guna pada sapi, ngarannya unta. Nah, bahasa Indonesia mengenal unta, bukan ba'ir, bukan naqah, bukan jamal, tapi unta. Pada Indonesia ada definisi unta, ada binatang unta di Indonesia, tapi kita mengarani beda dengan nama aslinya di negara Arab. Itu kisahnya. Pada ngerti loh nih, kalau salah tangkap. Tapi mariket, ngaran tuh mariket. Wat amat yang beri makan, dagingnya nang kada sempat dimakan, diulah napa iwak karing, dendeng katanya, daging karing itu dendeng, dikaringakan, dijamur kan, malah nanti pula kalau dimakan memang di waktu-waktu tertentu. Nah kayak kisah Guru Bangil aja lah. Nah Guru Bangil itu kan waktu Sidin diam di Makkah tuh waktu zaman perang dunia kedua. Oh kiriman aleh, akhirnya Sidin Fajar. Sidin datang ke tempat penyembelihan, orang bes penyembelihan, itu kan orang berjual daging kita. Lalu
di situ kan kulit-kulitnya ini kada pakai orang, kada makan, kada dijual orang juga, beriakan orang kulit-kulitnya nih, entah kulit kambing lah kira-kira tak. Nah mintanya sih dit kulit disiangi sih dit, dipotong-potong dengan potongan tertentu kulit kambing tadi, dijamur, nah dikupaskan aninya bagian luarnya, dari sini jamur, pasai kulit kambing tuh kayak kerupuk kayak gitu lah. Nah kayak kerupuk tuh kan di negara Arab tuh kan cepat kering jamur, panas benar. Nah jadi bila lapar parut dijarang kulit tadi itu dimakan, yang penting kau nuntut ilmu. Nah, itu ujar guru Mulkani begitu. Nah apa penderitaan, jadi orang-orang harat yang alim-alim besar tuh dasar penderitaannya genal juga. Jadi mendapatkan ilmu tuh orang perjuangannya keras. Kita sambil santai-santai, sambil enak-enakan kayak dapat ilmu kita. Nah, aku lah contoh aku berdiam di rumah masih 4 kuitan lah, 4 orang tua. Di rumah tuh ada gini lampu 5 watt, 5 watt ada gini lampu di kamar tuh. Mutalaah, kitab 4 jilid, aku 2 tahun tamat. 4 jilid ngajarin lain tuh 2 tahun tamat aku baca siang malam, siang baca, malam baca, bila malam 5 watt ya. Ada pakai 12 mutalaah, nyar guring. Bila habis acano kayak kamuritan kan, 10 beri ke rumah. Mutalaah lo hanya guring. Dari itu waktu ramiannya lah, masih ke 7 mutalaah. Dan guring Darussalam kan majar sini, di majar tak. Ini di rumah orang tua masih 4 orang tua nih. 5 watt ya, memiliki lampu sini di kamar. 4 tahun aku tamat kitab pakai jari lain untuk biji tamat. Namanya kalau soal tambat mengenai kitabnya yang tamat. Aku ingat telah tak kawa. Lalu aku pindah ke rumah bintua. Rumah bintua kan lampunya tak gena sini mandiki. Nah, depurun tuh kan bintu kan bakurup lampu loh nih. Di nyarah kisidin. Ternyata kada kawa aku menyamai nang apa jurang jakai betul hasil mutalaah nang banyak tuh kata kawari aku berikan mau usahakan kayak itu. Artinya kerajinan berkurang ketika fasilitas dimudahkan. Waktu fasilitas kita terbatas, kita gencar, kita gigih, kita berjuang. Ketika fasilitas kita kurang, setelah dinyamani, ternyata kada menjamin kita benyaman tuh bertambah meningkat kita kerajinan. Jadi kayak itu orang-orang yang jadi itu ada pengorbanannya. Bukannya kita tahu bisa sakit lah, mengalami nyaman tuh apa boleh buat nyaman lah. Ini saja orang yang sakit tuh dasar gigih kan perjuangannya lah, ada berhasil. Kayak guru sompo kayak apa menakibnya. Ada aku membuka video di YouTube orang sukses di dunia lah. Ada sesuatu namanya lah, orang tuh artis yang terkenal. Filmnya Pak Yotaros. Sugih bener lah, bener. Bisi anak. Nah, lalu anaknya kan nuruti juga. Jadi artis juga. Di Bayu, filmnya di Bayu. Sampai anak-anak nih main film tak abahnya deh. Masih ya kalau ada lebih. Kayak anak mengulang kesuksesan orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anak nih kuitan sugih kan mulai bayi sudah dinyamani terus. Dipenuh dengan fasilitas hidupnya. Berfoya-foyanya aku sugih aja. Diam di Amerika. Udah tahu menikmati terus. Apa aku itan duit ulur anak saya hitungannya. Akhirnya pas anak tadi berjual narkoba. Seorang mengonsumsi dijual pulang. Pas masuk penjara. Pas saya nak abah nih sarik kan. Lalu jabahnya aku takkan anak tahu hukum kan. Karinda aku menolong memberi cakai kita bisa syafaatnya ada hakon. Biar yang sakit-sakitnya di penjara atau pengen jarak. Sampai pengabahnya tuh berwasiatnya harta tuh berikan ke anak-anak terlantar di seluruh negara itu. Berapa persen anak harta tuh dibahas supaya anak nih jangan mewaris. Supaya jangan nyaman. Tapi besar kasar kan terlanjur sudah gugur dananya nih kan ke lembah nak itu kan ke kehinaan tadi. Hanya kuitannya menyadari itu pun minta maaf kepada seluruh rakyat di negara itu kan anakku memberikan contoh yang ada baik. Pada abahnya tak tujuh suka memberi bantuan, sukses bang. Tapi dia berbagi. Ternyata anaknya karena dinyamani terus
pas akhirnya lupa diri. Nah, sudah nang terlanjur dah jadi kada baik lagi kan buruk sudah ngalih enak berbalik lagi. Nah, anak nuruti kesuksesan orang tua kata Allah. Karena orang tua ceritanya itu kan lagi harus sampai hendak dijual kuitan. Nah, abahnya jadi orang sugih di dunia nih. Paling termasuk orang sugih di dunia ini kan orang sukses di dunia nih. Daripada menderitanya atau anak sampai kuitan menjual. Sampai kuitan tuh tulakan begawi anak tinggal dititipakan sekolah di mana di semacam ya kita di asrama tapi kita kan duit seadanya ongkos dari pemerintah kan seadanya mungkin. Nah kuitannya sampai anak nih benci lah orang tua. Nah, akhirnya kan dia terus kan bertahannya nangis taruhnya susahnya tuh kan sampainya sukses punya keahlian lalu dia terkenal dengan keahliannya terus sampai dia sukses. Nah, orang yang sakit perjuangannya nyaman akhirnya kan nang anak mendapat kenikmatan mendapat kenyamanan dari hasil kerja payah orang tua ini menikmati jadi kipas akhirnya anak-anak kada kawa menyamai ikutan anunya nih apa ngaranya tak apa orang tuanya tak apa ngaranya betul penghasilan kenapa prestasi prestasi anak ini kada kawa menyamai ikutan gimana bihi loh nih gara-gara dipenuhi dengan kenyamanan. Nah itu tak. Woi. Nah, ya Pak. Nah. Jadi kita tuh bila lapang untuk ilmu bisa kayak itu juga. Berhasil. Aku seorang tak membandingkan karena waktu fasilitas terbatas. Awal berhimmat seorang hendak dapat. Bila sudah Pak banyak nyaman lain. Nyaman itu bahkan dari susah bagaimana sedikit ternyata lain bisa ada. Nah. Tuh. Apalagi aja kami misalkan nyaman benar lagi lah sakit dia tuh nyaman kalau lain sudah kan. Nah, ini kali mawat pikirkan 5 watt kayak Pak. Kitabnya nah kayak ini halus hasilnya nah 5 watt dibaca nah. Fokus baca kitab kan. Kada kawa kan nang sembarangan itu tulisannya tuh kan mantap nang lampu nang kayak ini kan nih lampu apa namanya nih LED kan deh lampu LED kan namanya nah tarang lo dah 10 watt gitu untuk sudah apalagi nang mirip nang taharap tuh kan 10 watt di tarang apalagi sampai nang 40 watt mencurunong tuh Pak ternyata waktu tarang kulir waktu nang kuruk gegah rajin jadi kita tuh memang diberi Tuhan menantap memberikan kita tantangan supaya kita lebih hikmat disakitakan Tuhan kita supaya kita lebih bujur bila dinyamani Tuhan menguler jadinya itu nafsu kita nah jadi kamu jangan merasa terjerimi loh jangan merasa tersakiti loh itu Tuhan tuh memang memberikan hal kayak itu supaya kamu hikmat bila dinyamani Allah Ta'ala berdulu ya akhirnya menguler pas kali sampai ada tercapai cita-cita. Nah itu aja mana-mana manakib nang orang-orang besar tuh pasti perjuangannya kehidupannya apa orang sukses dunia kan gitu juga kan penemu tuh ini kan baca nabi biografi penemu apa kalah orang nang kaya orang-orang nang sukses kan orang macam-macam lah yang terkenal ini tuh hati ya kayak Pak ininya ada podcastnya kah Pak podcastnya Pak takon orang kayak Pak beri atau wasik anak pasti ada penderitaan yang dijalani. Ini nyaman dulu hayalan jadi orang sukses kan aja. Tapi anak nyaman terus, anak nyantai terus, maka itu. Kayak Nabi Muhammad kan ya Pak, orang tua kata kai sayangnya lah seorang, iya juga kai bukan tahun selesai. Paman sayangnya paman seorang paman kada sugih sampai Nabi itu jar bila ini adik ceritanya karena anak bubuhan keluarga ini kan pas saupo jadi nah di rumah saupo kan dan Abu Talib itu paman kan jadi Abu Talib menggaduh lalu saupo seorang kan kawan kadang kan makanan tuh sekitarnya berebut malam aja kan seorang empat paman ini Nabi itu mambil butuh tahu diri sih din kadang di sini dalam riwayat kan terkadang Nabi itu kan orang berebut makanan itu berenai aja sih tempat berebut ternyata habis jatah sudah
kalau sekitarnya barangnya kan. Nah, sawu-sawu ini tadi hulu mau ambil habis kada makan nasi, kada makan nang roti sidin kan, kendu makanannya nih. Dan makan orang Arab tuh. Kada dapat makanan sidin, tulak ke mana kami haram. Ambil banyu zam-zam, minum, kanyang parut. Nabi itu zam-zam depan dah. Bila apa parut minum zam-zam. Nah itu diantara kan itu perjuangan Nabi lah, penderitaan kehidupan Nabi itu. Pikirkan ya orang yatim piatu ya Pak. Umpat paman walaupun sayangnya pamannya seorang, tapi pamannya kada sugih, tetap yang menderita. Seorang pulang tahu diri, pulang kada mantang-mantang paman sayang, oh anak sidin dirabuti kada, tapi bakalah ambuhan sauku-sauku. Pikirkan ha kayak itu Nabi itu. Berangkatnya dari mana, perjuangannya dari mana. Selesai, si utuh lokoneh. Aku sekolah di sini aja utuh. Kurang penderitaan berarti aku nih tantangannya kada apa kada dahsyat tulak kayak kalau negeri utuh lokoneh. Nah, pas kiriman kada datang. Marasa tuh utuh lokoneh. Aku waktu Indonesia aja utuh ada beda kakaringan aku datang aja kiriman taros biata sudah tak kalau negeri kayak ini kesakitnya orang ada berduit. Nah, ya tadi guru bagian tuh sugih. Guru bagian tuh kita sugih berjual intan, dia permata sugih. Tapi perang dunia kedua kiriman ngalih orang sugih merasa aja sakitnya sedih makan kulit kambing tadi kan. Nah itu menurut guru Mulkani begitu. Guru bengi itu kayak itu perjuangannya orang nama haji di Makkah beri itu kan. Nah jadi kayak itu tuh kan deh mau kancang mau harap tuh ketika dikenakan Tuhan lo perjuangan gitu kan. Dengan apa? Dengan menghadapi tantangan adalah hasilnya harat. Ada kita kada menyuruh pala penderitaan dicari kan makan kayak itu kan dah anunya yang sering terjadi itu sunatullahnya kayak itu. Nah lalu kan makanan-makanan sisa tadi diatari ke mana pulang ke tanah-tanah nang lapang nang di pinggiran kota lah. Nah dari situ bubuhan apa? Bubuhan bintang-bintang darat sama ambilnya pulang. Artinya kan jangan manusia, binatang pun merasakan juga tentang apa? Tentang tasakurannya nih atau warimah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Wasammahu Muhammadan wa akrama maswah, dan ia beri nama bayi itu Muhammad dan ia memuliakan kedudukannya. Pokoknya Nabi Muhammad ini paling disayang oleh Kai, lebih sayang daripada anaknya sendiri. Kita adalah Kai itu cucu kan sayang cucu pada anak lah. Aku ingin agar cucuku ini mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah dicapai oleh siapapun sebelum dia atau setelah dia. Jadi jar Abdul Muthalib, waktu aku guring-guring di hijab Ismail, lalu aku tak mimpi yang sangat menakutkan, tak kajut aku sidin, kepaluhan lah mungkin lah. Nah, mimpinya tuh gen anu benar, kayak apa jurang tuangannya, heboh benar, nah, menggetar aku sidin mau guring. Lalu aku datangi seorang dukun, orang Arab itu kan dukun sakti. Kenapa? Karena dukun itu dapat bantuan dari sahabatnya. Sahabatnya itu bukan jin, yang kawat terbang ke langit. Nah, sebelum Nabi lahir, langit pertama itu kawat ditembus. Yang kedua, Nabi Isa lahir, langit pertama aja kawat lagi. Sebelum Nabi Isa lahir, kawatnya naik ke langit itu kawatnya nembus. Padahal kan langit itu perjalanannya berapa? 500 tahun deh. Mungkin kayak apakah kesaktian buhan jin buhan setan lah. Dari langit pertama kedua tuhnya mulai bumi ke langitnya kayak apakah kesaktian buhannya itu kan menguji kekuatan yang cepat itu nah. Jadinya di langit itu kan malaikat ikannya bertukar-tukar berita. Nah malaikat itu juga sampai pandiran kan. Nah maka terkadang ada bocoran-bocoran yang keluar. Malaikat berpandir ini menangarakan. Oh ini kan terjadi di bumi. Ada sudah Allah Ta'ala menghabarkan para malaikat turunnya ke bumi pada kanyaran sahabatnya manusia bukan dukun-dukun tadi. Makanya Nabi Muhammad itu akan lahir dukun terdulu tahu. Selain ulama-ulama daripada agama Nasrani dan Yahudi mengetahui lewat kitab-kitab mereka pelajari, dukun-dukun tahu juga. Kenapa? Karena dukun bakalan lawan jin atau setan. Sedangkan jin setan datang dari langit asli. Dia beritanya kan ada berita bohong, akhirnya dukun padahal lahir di Nabi hari zaman. Artinya bohong juga kada mengaradau tadi saat dia bisi
ada bisi apa, bisi nang sumber beritanya juga. Nah, kalau ini orang bersahabat jangan disampaikan langit, lalu kadang banyak luputnya pada bujurnya. Ini orang bersahabat lawan nang alam gaib ini kan banyak luput pada bujurnya. Kenapa? Karena kesaktiannya kadang dari lagi ada beri sakti beritanya disampaikan bisa datang dari langit. Nah, itu biasanya. Lalu bertakon lawan dukonnya bibinian aja. Nah, dia ujar si dukun tadi sekali melihat dia pindah langsung dukun. Nah, melihat mahakuni pindah pucat nih. Padahal aja Abu Talib waktu itu aku adalah seorang pemimpin. Oh, jar si dukun, kenapa nih? Nah, pemimpin kita nih pindah ubah nih. Apa gerang yang terjadi? Padahal jar si dukun nang Nini mak lampir kira lah. Ya binian nih anu tuha orangnya. Padahal aja orang kada sembarangan berpandir. Bila hendak berpandir, bersalaman lo lawan mak lampir nih, cium tangan lo. Nah, kemudian ambil tangan apa cium tangan si mak lampir ini, kemudian japai dahi sidin. Oh, kayak itu. Ijapai kepala sidin. Tanda penghormatan nih. Hanya nyebat ulun ini nih. Aku aja Abdul Talib berparak, ada perlu cium tangan, ada perlu cium tangan mak lampir, ada perlu, ada perlu japai kepala mak lampir. Kenapa aku bang, kepala suku, duduk langsung. Wahai mak lampir, mak lampir, penyaman kita lah. Aku tak mimpi tadi. Nah, aku atu guring di Hajar Aswad di Hajar Ismail. Aku tak mimpi bala kangkung ini keluar rantai perak. Nah, di empat buting buncunya, anu putingnya sama buting, ada nangka langit, ada nangka bawah tanah, ada nangka timur, ada nangka barat. Nah, itu sampai ke sana nih 7 4 penjuru. Ketika aku melihat di rantai tersebut, ternyata sekejap di mata berubah lagi menjadi pohon. Ayo Pak, di belakang itu pohon. Tembus ke langit, ke bawah bumi, ke timur dan ke barat. Pohonnya tah. Nah, pohonnya tuh hijau dengan daun-daunnya. Dan daunnya tuh berkilau-kilau cahaya. Arat benar aku lihat belakangku itu. Nah, tiba-tiba ada pulang 2 orang. Saikong kepalanya hirang, rambutnya hirang, yang saikongnya kepalanya putih, rambutnya putih nih, ya, jenggotnya putih. Berdua orang nih. Lalu aku bertanya kepada nang kepalanya, rambutnya hirang dan jenggotnya hirang. Siapa pian? Itu kayak aku ini ada Nabi Nuh. Nah, ujar orang tuh nang rambut hirang, jenggot hirang, aku Nabi Nuh. Aku ini pulang saikongnya nang rambut putih, jenggotnya putih. Siapa pian? Tuh ikam, aku ini adalah datumu juga, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Antiknya Nabi Nuh kada berhuban, Nabi Ibrahim berhuban. Kenapa? Karena awal-awal terjadi huban itu di zaman Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim kada ada huban gunung. Mulai Nabi Ibrahim bisa berhuban dah. Itu kisahnya. Habis kisah dah, hidup aja. Nah, kayak Pak nih. Kalau ujar si mak lampir, amun mimpi ikam tu bujur, ikam ni pacang melahirkan keturunan yang keturunanmu itu akan dipercayai oleh seluruh penduduk langit dan bumi, dan dia akan menjadi pemimpin yang terkenal seluruh alam itu yang akan terlahir dari sulbimu. Nah, itu tuh kisahnya. Jadi apakah ikam langsung dari anakmu atau dari anak-anakmu yang melahirkan manusia tersebut? Ujar si mak lampir tadi kan, Mbah Dukun tadi. Nah, itu kisahnya. Wallahu a'lam.